Haji. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Ya. peserta, dari saya cek dari Ibu Erika. Ya. Ini menanyakan arti kata kama. Nah, Ibu Erika mungkin sebelum Aji menjawab, apakah Ibu ingin menyampaikan sesuatu, mungkin menceritakan sedikit tentang mengelaborasi tentang pertanyaan Ibu? Saya persilakan untuk menyalakan mic-nya, Ibu Erika. Om Swastiastu, Pak. Ya, silakan, Ibu. Saya ingin tahu tentang arti kama karena saya masih mahasiswa. Ya. Masih semester 3. Saya belum pernah dengar arti kama gitu. Silakan, Haji. Oke. Kama sebetulnya kalau orang mengartikan secara umum mengatakan bahwa kama itu seolah-olah nafsu. Tapi sebetulnya kama tidak hanya bisa diartikan sebagai nafsu, tapi kama juga bisa diartikan sebagai keinginan. Keinginan, bisa ambisi, ya. Nah, ini. Jadi kama, misalnya kita pernah mendengar Kama Sutra, ya. Lalu kita kaitkan dengan, wah ini sesuatu yang terkait dengan masalah seksual. Sebelum tidak. Setiap, ya, kalau kita lihat di dalam ajaran Hindu ada beberapa tahapan kehidupan. Misalnya ketika dalam masa belajar seperti Anda ini, ya Erika, seperti Anda ini ketika Anda masih dalam status mahasiswa, Anda masih belajar, ini berarti Anda ada dalam tahapan kehidupan brahmacari. Nah, sebagai pembelajar, Anda harus punya kama. Tetapi kama ini tidak semata-mata dikaitkan dengan seksual. Kama itu adalah keinginan Anda, target Anda, ya, ambisi Anda sebagai mahasiswa. Apa yang sebetulnya Anda obsesikan seperti itu, ya. Jadi kama ini beda-beda untuk setiap tahapan kehidupan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah berumah tangga, maka kama akan berbeda lagi, ya. Tidak hanya kama itu diartikan sebagai keinginan, ya, tapi juga dikaitkan dengan kebutuhan biologis dan hubungan antara suami dengan istri. Nah, itu kama juga namanya itu, ya. Nah, kalau misalnya seseorang sudah berada pada tahapan wanaprastha, kama tidak lagi dikaitkan sepenuhnya dengan masalah seksual, tetapi masalah target, keinginan, perilaku Anda sebagai orang yang ada dalam tahapan kehidupan wanaprastha. Beda lagi, tapi tetap itu namanya kama, ya. Dan ketika misalnya seseorang mencapai tahapan kehidupan sebagai sannyasin, sebagai seorang sulinggih misalnya, maka beliau punya kama juga. Apa kama beliau? Beliau punya kama atau keinginan, yaitu mendoakan seluruh, ya, mendoakan seluruh ciptaan, ya. Ya, nah itu. Jadi kama jangan pernah diartikan semata-mata hanya terkait dengan masalah seksualitas. Tidak. Kama itu keinginan. Tiap tahapan kehidupan punya kama masing-masing. Ya. Jadi brahmacari, seorang pembelajar punya kama, yaitu targetnya dia menjadi seorang pembelajar, seorang mahasiswa. Mau jadi apa dia? Ya, maka di sana kamanya untuk mencapai pengetahuan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Itu kama. Kemudian ketika, saya ulangi lagi, ketika berumah tangga, maka kama merupakan yang utama adalah seksualitas. Di samping juga tetap ada keinginan, ya, sebagai kepala keluarga misalnya apa keinginannya? Itu kama. Kemudian wanaprastha juga sama, ya. Di sana tidak lagi bercerita tentang seksualitas, tapi sudah keinginan, target, sasaran seorang wanaprastha yang lebih banyak melakukan sewanam. Itu kama. Nah, sannyasi juga punya kama. Apa? Mendoakan seluruh ciptaan melalui misalnya kegiatan yang namanya Surya Sewana setiap pagi itu. Itu kama juga. Jadi kalau misalnya Erika mendengarkan kata-kata kama,
Jangan kemudian langsung mengatakan, wah ini terkait dengan Kama Sutra, terkait dengan seksualitas. Tidak. Kama itu sesuatu yang netral dan masing-masing tahap kehidupan memiliki kamanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih Aji. Semoga menjawab ya Bu Erika ya, atau Mbak Erika. Terima kasih Pak. Ya sudah gitu.